Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan mempelajari transaksi-transaksi yang terkait dengan akun piutang wesel atau wesel tagih, notes receivable. Akun ini muncul kalau dalam transaksi itu ada klaim atau janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu pada waktu yang ditentukan, ya. Mengapa di situ dikatakan ada klaim atau janji? Klaim itu kalau yang membuat adalah pihak perusahaan yang memberikan utang, ya. Kalau janji itu adalah pihak debitur yang mempunyai utang, ya. Sehingga kalau klaim itu lazim disebut dengan wesel, janji disebut dengan promise. Nah, dalam pencatatan, kalau klaim itu bagi pihak perusahaan itu dicatat sebagai atau nama akunnya piutang wesel atau wesel tagih. Sedangkan kalau janji, yang membuat janji adalah pihak debitur, maka di dalam laporan keuangannya dicatat pada akun utang wesel. Ya, utang wesel. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah piutang wesel. Nah, di dalam wesel itu memuat nilai nominal, ya, berapa jumlah yang terutang, kemudian jangka waktu kapan harus dibayar, dan bunga itu kalau ditetapkan ada bunganya. Baik, kita pelajari pencatatan transaksi yang terkait dengan penarikan wesel. Ya, jadi terjadinya pencatatan dalam akun wesel tagih atau piutang wesel. Yang pertama, terjadi saat perusahaan melakukan penjualan secara kredit, di mana perusahaan juga membuat klaim supaya debitur membayar, atau pihak pembeli debitur membuat surat janji membayar. Ya, itu penjualan secara kredit. Saudara lihat, nak, ayat jurnalnya ada di halaman 3, nak, toko ABC, itu yang pertama. Jurnalnya adalah piutang wesel di debit, kreditnya penjualan. Ya, ada di halaman 3. Kemudian piutang wesel atau wesel tagih ini juga bisa terjadi karena ada transaksi mengganti piutang. Sehingga misalnya ada debitur yang piutangnya sudah jatuh tempo tapi belum bisa melunasi, kemudian diganti dengan wesel. Maka saudara lihat, nak, juga di halaman 3, ayat jurnalnya adalah piutang wesel di debit, kreditnya adalah piutang dagang, ya. Jadi akur piutangnya dagangnya hapus, ya. Nah, tadi ada periode kapan harus dibayar, maka kita juga bisa menghitung tanggal jatuh tempo. Perhitungan tanggal jatuh tempo tergantung periodenya. Bisa dinyatakan dalam bulan, bisa dinyatakan dalam hari. Kalau dalam bulan, saudara tinggal langsung menambahkan, misalnya 3 bulan, ya langsung ditambah 3 bulan. Tapi kalau dalam hari, saudara menghitung mulai dari tanggal setelah tanggal penarikan wesel. Ya, di slide berikut nanti ada contohnya, nah. Kemudian, berapa nilai saat jatuh tempo yang sering disebut dengan nilai maturitas, yaitu nilai nominal ditambah dengan bunga sampai dengan jatuh tempo. Ya, jadi itu adalah jumlah yang harus dibayar oleh debitur. Ya, nilai nominal jumlah hutangnya ditambah bunga kalau ada. Kemudian jika perusahaan sampai dengan akhir periode masih memiliki wesel tersebut, maka dan wesel tersebut mengenakan bunga, ada pencatatan dalam jurnal penyesuaian terkait dengan adanya bunga Baik,
bagaimana kita menentukan tanggal jatuh tempo? Tadi jangka waktunya kan bisa dalam bulan maupun dalam hari. Saudara lihat di slide ini, nak, kalau jangka waktunya dinyatakan dalam bulan, misalnya vessel itu ditarik tanggal 1 Mei dan jangka waktunya atau jatuh temponya selama 3 bulan, maka tadi sudah dikatakan langsung ditambah 3 bulan, sehingga jatuh tempo 1 Agustus. Kalau jangka waktunya dinyatakan dalam hari, ya misalnya vessel itu harus dilunasi dalam jangka waktu 60 hari, kemudian tanggal penarikannya tanggal 5 Juni, maka perhitungan tanggal jatuh temponya sisa bulan Juni ya adalah 25 hari. Kemudian hari dalam bulan Juli 31, kalau kita jumlahkan ketemu 56. Jadi masih kurang 4 hari. Sehingga jatuh temponya tanggal 4 Agustus.